pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah nama-Nya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam, pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Rajamu. Hatiku bersorak, jiwaku bersorak, bersorak-sorai bagi Rajamu, 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 bersorak-sorai bagi Lord, the light of your love is shining in the midst of the darkness, shining. Jesus, light of the world, shine upon us, set us free by the truth. Now you bring us, shine on me, shine on me, shine, Jesus, shine, fill this land, the Father's holy place, Spirit place, set our hearts on fire, for river flow, flood the nations with grace and mercy, send forth your word, Lord,
Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Ya, bersyukur untuk setiap kita yang beribadah dari rumah dan bersyukur juga untuk setiap kita yang boleh datang ke gereja dan beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bolehkah sebelum kita memulai, kita boleh saling memberikan salam satu dengan yang lain, ya meskipun salam dari agak jarak yang ada agak jauh begitu ya. Puji Tuhan, ya senang sekali kami menyambut sekali lagi setiap jemaat yang boleh beribadah bersama-sama di tempat ini pada pagi hari ini. Nah saudara, panggilan ibadah akan diambil dari Yeremia pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku dan aku ini akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ya kita bersyukur ya sekian ratus tahun setelah Yeremia mengatakan ayat ini. Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, mati, kemudian bangkit naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun. Ya sehingga betul-betul suatu umat ya dengan hati yang baru itu boleh ada dan setiap kita boleh berbagian bersama-sama. Sehingga biarlah ya sebagai orang-orang yang sudah mendapatkan hati yang baru, yang mengenal Tuhan, biarlah kita boleh terus dan terus memperbaharui diri, terus dan terus memeriksa pertobatan kita. Dan biarlah melalui ibadah-ibadah setiap minggu, kita boleh semakin dan semakin menjadi serupa dengan Kristus. Mari mempersiapkan hati untuk kita akan beribadah, mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh. Jemaat kami undang untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Ibadah kita pada pagi hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Tritunggal. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus memberkati seluruh ibadah kita. Mulai awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Mari kita boleh mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mari menyambut Dia. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Putranya, hormat bagi Allah Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan selamanya. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau bukan hanya berbelas kasihan kepada setiap kami. Engkau bukan hanya menolong, menyertai kami di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Engkau juga boleh berkasih karunia kepada kami. Bahkan Engkau memberikan anugerah pertobatan kepada setiap kami. Memberikan hati yang baru. Sehingga kami tidak hanya mempunyai pengharapan di tengah-tengah dunia ini. Tapi kami juga boleh bertobat dan menerima pengharapan yang kekal.
Ya Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali kami mungkin lebih menghargai belas kasihan Tuhan ketimbang anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ampunilah kami ya Tuhan kalau setelah Engkau memberikan kepada kami hati yang baru, kami kurang sungguh-sungguh di dalam pertobatan kami, kami kurang sungguh-sungguh di dalam pertumbuhan kerohanian kami. Ampunilah kami yang seringkali kurang menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya sekali lagi ya Tuhan, Kau boleh melayakan kami. Dan melalui ibadah kami pada pagi hari ini kembali Tuhan boleh menyapa kami. Menyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya, sehingga anugerah pertobatan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada setiap kami. Biarlah sungguh-sungguh tidak ada satupun di antara kami yang menyia-nyiakannya. Biarlah ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau kami boleh semakin banyak yang boleh beribadah bersama-sama. Biarlah ya Tuhan semua ini menyenangkan hati Tuhan. Karena kami mau melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Sungguh senang melihat kehadiran Bapak Ibu Jemaat pagi hari ini di rumah Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama dipersatukan untuk datang beribadah di hadapannya. Setiap dari kita pagi ini mungkin berada di dalam situasi pergumulannya masing-masing. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan mempunyai anugerah bagi setiap kita di dalam ibadah ini. Mari kita menyiapkan hati, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak setiap jemaat untuk bersama-sama membaca bacaan bertanggapan bersama dengan saya yang terambil dalam 1 Tawarik 29. Ayatnya yang ke-11 saya akan membacakan, ke-12 Bapak Ibu Jemaat, ke-13 kita membacanya bersama-sama. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jemaat. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Bersama-sama, sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, kita persembahkan yang terbaik bagi ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Allah kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian
Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you. Be glorified and magnified. Oh God, we will be glorified and magnified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, we worship you. Mari kita semua umat Allah dengan penuh semangat bersorak-sorai memberikan hormat kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Terpujilah nama Yesus. Mari kita semua bertepuk tangan. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya, mari bersyukur bersujud. Semua yang ditebuskannya, bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Mari jemaat bersaut-sautan dengan saya. Kita beri hormat, beri hormat. Beri hormat padanya. Hormat padanya, Kristus Sang Raja. Kristus Sang Raja. Beri hormat, Hormat, beri hormat. Beri hormat padanya. hormat padanya, Kristus Sang Raja. Kristus Sang Raja. Beri hormat, Beri hormat, beri hormat. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Beri hormat, beri hormat pada, beri hormat
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, mari kita mau menyiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau dengan sepenuh hati panjatkan lagu ini sebagai doa kita. Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Mari kita memohon kepadanya, kiranya Tuhan memberikan setiap kita hati yang baru, hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, Kaulah segalanya dalam hidup kami ini Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mas, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini. Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku,
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang bersedia untuk disebut sebagai Bapa kami ya Tuhan. Karena siapa kami ya Tuhan? Kami hanyalah ciptaan-ciptaan Tuhan. Bahkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang berdosa. Begitu mudahnya sebetulnya bagi Tuhan untuk boleh mengenyahkan, menyingkirkan semua kami. Ya Tuhan, karena apa yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kami sungguh bersyukur sekali lagi ya Tuhan, Engkau boleh mengasihi kami, Engkau bukan hanya memelihara kami, Engkau menyelamatkan kami. Dan bahkan kami boleh menyebut Allah pencipta langit dan bumi sebagai Bapa kami. Biarlah seperti yang kami nyanyikan, sungguh-sungguh itu kami nyatakan dalam hidup kami, Engkau adalah segala-galanya. Karena memang sesungguhnya dan seharusnya Engkau menjadi segala-galanya di dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu bersama-sama, biarlah Tuhan boleh sungguh memakai firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak hanya menyanyikan, tapi kami sungguh-sungguh menyatakan apa yang kami nyanyikan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, persiapan hati setiap kami yang merenungkan firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Jemaat dipersilakan boleh duduk kembali. Kita akan melanjutkan eksposisi Lukas kita. Pada hari ini kita akan sampai di Lukas pasal yang kelima, ayat yang ke-27 hingga ayatnya yang ke-32. Lukas pasal yang kelima, ayat 27 hingga ayat yang ke-32, saya memberikan bagian ini judul Anugerah Pertobatan. Nah, saudara, saya akan membacakan dan biarlah kita boleh memperhatikan bersama-sama, baik kita yang di tempat ini maupun kita yang di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan, Lukas pasal kelima ayat yang ke-27. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah saudara, selama beberapa kali eksposisi Lukas kita sudah boleh melihat bersama-sama ya, bagaimana pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang penuh dengan kuasa. Dan kalau saudara masih ingat pada waktu kita merayakan ulang tahun beberapa waktu yang lalu, kita melihat selain penuh kuasa juga penuh dengan belas kasihan. Merciful Lord, ya, merciful Jesus. Nah saudara, hal itu nyata pada waktu kita melihat beberapa contoh ya. Yesus bagaimana mempunyai kuasa mengusir setan, yang mempunyai kuasa menyembuhkan, mempunyai kuasa atas alam begitu ya. Memancing, bisa mendapatkan ikan di tempat yang tidak seharusnya, di waktu yang tidak seharusnya. Dan mempunyai kuasa memulihkan. Ya, sehingga orang yang kena penyakit yang mirip kusta, ya justru ketika Yesus menjamah dia menjadi sembuh dan dia boleh kembali dipulihkan relasinya dengan orang-orang sebangsanya. Ya, tetapi pada kesempatan yang terakhir kita melihat selain kuasa-kuasa ini ada satu kuasa yang lebih besar. Ya, apa yang lebih besar dari kuasa pengusiran setan, kuasa kesembuhan, kuasa atas alam, kuasa atas pemulihan? Ada yang masih ingat? Ya, 2 minggu yang lalu atau sudah 2 minggu Pak? Ya, 2 minggu lalu kita melihat ada satu kuasa yang lebih besar. Itu adalah kuasa pengampunan. Ya, ketika ada seseorang yang diturunkan, orang lumpuh yang diturunkan dari atas, dan Yesus bukan hanya mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Yesus mengatakan dosamu diampuni. Wah, begitu ya. Ini adalah suatu kuasa yang lebih besar. Sehingga saya masih ingat 2 minggu lalu saya mengatakan agak ironinya adalah kita orang Kristen ya. Yang tadi di awal pembukaan kita melihat Yeremia 24 ayat yang ke-7. Kita yang sebetulnya menerima penggenapan dari janji Nabi yang mengatakan sekian ratus tahun sebelum Yesus datang akan ada seorang Mesias yang datang dan memberikan kepada kamu hati yang baru sehingga engkau bisa menjadi umat Tuhan, engkau bisa bertobat. Ya, dan sudah digenapi loh. Saudara dan saya sebagai salah satu bukti penggenapannya, tetapi yang seringkali yang mengherankan atau yang ironi adalah kita kurang menghargai kuasa pengampunan. Juga banyak orang Kristen yang haus kuasa kesembuhan.
Begitu ya, haus kuasa, mungkin pengusiran kuasa-kuasa apa begitu ya. Tapi menganggap kuasa pengampunan itu sebagai sesuatu hal yang so ordinary, so biasa, begitu biasa, tidak layak untuk diceritakan. Ya sebaliknya, wah kalau ada hari ini ya, Yesus berjalan di atas air ya. Kalau hari ini ada hamba Tuhan berjalan di udara begitu ya. Kira-kira gerejanya bakal penuh atau tidak? Begitu ya, wah langsung penuh begitu ya. Yesus berjalan di atas air, ini hamba Tuhan berjalan di udara begitu ya, luar biasa ini. Tapi saudara, kalau saudara melihat Alkitab, saudara bisa melihat ya, Yesus berjalan di atas air itu tidak ada susahnya, tidak pakai mikir, jalan aja dia di atas air. Tapi pada waktu dia harus menjalani jalan salib, ya, yang tanpanya tidak bisa ada kuasa pengampunan dosa. Ya, ketika Yesus harus menjalani jalan salib, saudara tahu betapa tidak mudahnya itu, bahkan bagi seorang Tuhan Yesus. Ya, sehingga sejauh mana kita menyadari ya, kuasa pengampunan itu tidak gampang. Ya, jauh lebih sulit ya dibandingkan kuasa-kuasa yang lain yang Yesus pernah nyatakan sebelumnya. Ya, ketika Yesus menyatakan kuasa-kuasa sebelumnya, everything okay. Tapi ketika Yesus menyatakan kuasa pengampunan, di situ mulai ada perlawanan. Ya, sehingga 2 minggu lalu kita mulai melihat musuh utama orang Kristen, begitu ya, orang Farisi yang bereaksi ketika apa? Ketika Yesus memberikan kuasa pengampunan. Nah, setelah hari ini kita akan melihat lebih lanjut ya, kenapa kuasa pengampunan itu beda? Ya, kenapa seharusnya kita sebagai orang Kristen harusnya sungguh-sungguh bersyukur? Ya, meskipun mungkin sampai kita meninggal ya, tidak pernah melihat kuasa hamba Tuhan jalan di udara atau 5 roti 2 ikan kasih makan 5.000 orang gitu ya. Kenapa seharusnya kita itu takjub pada waktu kita bukan hanya mendengar tapi bahkan menerima kuasa pengampunan ya, karena untuk ya orang sakit, ya untuk orang yang kerasukan setan, untuk orang yang kusta, yang diperlukan itu adalah belas kasihan. Ya, tetapi untuk orang berdosa tidak cukup belas kasihan, itu perlu anugerah. Begitu ya. Dan beberapa kali saya mengatakan belas kasihan sama anugerah atau kasih karunia itu tidak sama. Ya, belas kasihan itu diberikan kepada orang yang lebih lemah daripada kita. Ya, sehingga pada waktu itu gereja ya kita membagi-bagikan berkat Tuhan kepada orang-orang sekitar yang memerlukan. Pada waktu PPKM kita tahu banyak orang susah, bahkan untuk makan pun susah. Yang kita mungkin yang tidak pernah kesusahan makan tidak bisa membayangkan orang kok bisa makan aja susah begitu ya. Sehingga pada waktu itu ada beberapa rekan yang mempunyai belas kasihan sehingga mengusulkan bagaimana kalau kita membagi-bagikan selama masa PPKM. Ya, sekarang PPKM sudah nggak seperti dulu ya, sehingga kita tidak lagi membagi-bagikan. Tapi pada waktu itu kita membagi-bagikan, kenapa ya? Ada orang yang susah. Nah itu belas kasihan, betul ya? Kasihan ya orang sakit. Atau kasihan ya orang kerasukan setan, ya, atau kasihan ya orang yang kena kusta, kasihan ya orang yang miskin, kasihan ya mungkin orang yang secara kekuatan fisik sudah karena usia tidak lagi seperti yang dulu, kasihan ya. Nah itu kasihan. Ya, jadi kasihan itu diberikan kepada orang yang kalau dibandingkan dengan kita, ya mereka mempunyai kekurangan di dalam berbagai hal. Tetapi orang berdosa tidak begitu. Ya, ada yang mengatakan, kasihan loh orang itu loh. Kenapa? Masa bayangkan ya pada masa PPKM ya dia itu jual vitamin harganya mahal. Kasihan loh orang itu, ada? Begitu ya? Atau kasihan loh orang itu begitu ya dia jual obat-obatan ya sehingga pada masa kita sungguh-sungguh perlu harganya dinaikkan sekian kali lipat. Ada orang mau beli, kasihan loh orang seperti itu. Masuk akal? Begitu ya, ada yang kasihan sama orang yang sengaja menjual mahal vitamin atau obat-obatan pada waktu puncak-puncaknya PPKM. Atau kalau saudara bisa ketemu dia, mungkin nggak tahu saudara pingin apakan orang itu, begitu ya. Ya sehingga dalam hal ini tidak cukup belas kasihan. Ya sehingga itu kenapa ya dikatakan oleh Alkitab Yesus bukan hanya penuh belas kasihan, ya tapi dia juga penuh dengan kasih karunia. Ya karena orang berdosa itu tidak bisa sekedar disembuhkan oleh belas kasihan. Ya tidak bisa ditolong sekedar karena kita berbelas kasihan. Orang berdosa itu memerlukan kasih karunia. Dan ya sesulit-sulitnya memberikan belas kasihan ya, kasih karunia itu jauh lebih sulit.
Kenapa? Ya kenapa kasih karunia jauh lebih sulit ketimbang memberikan belas kasihan? Dua hal. Ya karena yang pertama, untuk memberikan kasih karunia itu diperlukan satu kepekaan yang lebih. Dan yang kedua, ya untuk memberikan kasih karunia atau anugerah itu diperlukan keberanian. Ya, jadi kepekaan yang lebih dan keberanian. Ya bukan berarti kalau belas kasihan tidak perlu kepekaan ya. Tadi saya mengatakan untuk kita yang tidak pernah kesulitan makan, ya kita betul-betul bisa tidak membayangkan ada orang yang makan itu sulit. Ya, sehingga kita bersyukur sekali mempunyai rekan pengurus yang mempunyai belas kasihan begitu ya. Sehingga kita mesti kasih ini. Ya pada masa PPKM banyak orang dirumahkan, kesulitan kita mesti bagi ini. Ini juga tidak gampang ya. Ini perlu suatu kepekaan. Tapi kenapa saya mengatakan untuk kasih karunia itu memerlukan kepekaan lebih? Ya, karena kalau belas kasihan at least kelihatan. Betul juga ya, gitu ya PPKM. Ada orang dirumahkan, ya keluarganya banyak, ya sehingga bagaimana mereka makan. Kita lihat orang kelaparan, at least itu kelihatan. Ya kita lihat orang yang kurus kering itu kelihatan. Ya kita lihat orang yang bela-belain panas-panas begitu dia pakai kostum begitu ya, kemudian minta-minta di pinggir jalan, at least itu kelihatan. Sesusah itu ya cari uang. Ya sehingga panas-panas bisa membayangkan saudara. Ya di sekitar kita ini ada beberapa ya di lampu-lampu merah kan, begitu ya, mesti pakai baju kostum kelinci-kelincian begitu ya, kemudian meminta gitu ya. At least saudara lihat, aduh cek saknoi. Ya sehingga kita kemudian memberikan kepada dia begitu ya. Tapi orang yang berdosa seringkali tidak kelihatan. Ya sehingga Matius itu ya, atau Lewi yang tadi kita baca, apakah dia kelihatan mesakno begitu? Ya enggak. Ya dikatakan dia adalah pemungut cukai, ya dan bahkan ada kemungkinan ya karena namanya dia itu adalah Lewi. Pada waktu itu ya, banyak orang yang namanya Lewi itu adalah keturunan Lewi. Ya sama seperti sekarang kalau misalnya nama saya Wang Dingen, saudara sudah bisa tahu kan ini orang apa. Begitu ya, ya sehingga ada kemungkinan Lewi ini adalah keturunan Lewi, ini keturunan imam. Begitu ya, keturunan imam, ya kemudian menjadi pemungut cukai. Ya saudara, bagi orang Israel itu lebih lebih menyakitkan, lebih menggemaskan ketimbang kalau kita lihat orang yang pada waktu PPKM dia ada jual obat atau jual oksigen atau jual apapun harganya dinaikkan sedemikian rupa. Kita merasa kamu tidak tahu diri sekali ya. Kamu teganya seperti itu ya. Begitu ya, kamu tidak punya perasaan ya. Bisa kasihan kepada orang yang seperti itu? Begitu ya. Demikian juga ketika ini orang Lewi, kalau betul-betul andai kata dia adalah orang Lewi, kamu itu keturunan imam. Begitu ya. Kamu tidak ingat nenek moyangmu ya. Sekarang kamu menjadi pemungut cukai yang melayani penjajah dengan sedemikian rupa. Ya sehingga Lewi dikatakan tadi apa? Duduk di kursi cukai. Ya sehingga sangat mungkin dia adalah pemungut cukai untuk barang-barang yang dibeli. Sehingga cukai itu pada waktu itu ada banyak. Seperti hari ini juga pajak ada banyak ya. Begitu ya, ada macam-macam ya. Cukai juga pada waktu itu ada banyak. Dan Lewi sangat mungkin adalah seperti yang hari ini saudara mungkin temui itu di airport atau di pelabuhan. Begitu ya, orang yang mengambil cukai. Tapi yang bayangkan ya sekarang ya, yang ngambil pemerintah pun saudara masih tidak rela loh. Amin. Begitu ya, yang dulu waktu sering keluar negeri, pulang apakah yang paling saudara ingin temui adalah petugas cukai di bandara? Ya, ini sama-sama pemerintah loh, begitu ya, sama-sama orang Indonesia ya. Saudara berharap sekali sehingga ada yang mengatakan kalau mau bawa banyak barang dari luar negeri ya, kamu ambil pesawat paling malam. Ya, semoga nanti yang bagian pajak-pajaknya itu sudah rodok-rodok ngantuk begitu ya, sehingga saudara bisa lolos. Bayangkan ya, ini sesama bangsa loh. Gitu ya, saudara sebisa mungkin itu menghindari yang namanya cukai, begitu ya. Ya kalau bisa tidak bayar cukai. Pada waktu itu lebih serius lagi. Ya karena pemungut cukai itu bekerja kepada penjajah Roma. Dan cara cukai pada waktu itu adalah Roma melelang. Siapa yang berani mengumpulkan cukai untuk Surabaya, berani berapa? Wah saudara mulai masukkan penawaran kayak kalau borongan begitu ya. Seperti kalau saudara jadi kontraktor. Saya berani memberikan kepada Roma, kalau Roma menyerahkan Surabaya kepada saya keluarkan angka sekian. Saudara keluarkan angka sekian.
Sehingga Roma melihat siapa nih the highest bidder, siapa yang paling tinggi. Oh saya paling tinggi, oke cukai Surabaya diserahkan kepada saya. Pokoknya Roma taunya setahun saya mesti memberikan sekian, terserah saya. Untuk bagaimana saya mengambil dari saudara. Begitu ya, terserah saya seberapa banyak saya mau mengumpulkan. Selama pokoknya jangan sampai terjadi pemberontakan atau keributan. Sudah bisa bayangkan ya. Ya sehingga itu kenapa orang Israel merasa ini orang apa ini? Ya kayak tadi kita merasa yang penjual tadi ya, ini orang apa ini? Tidak punya perasaan gitu ya. Kita doanya apa? Semoga kapok ya, semoga kamu yang kena. Ada yang tidak berdoa begitu? Gitu ya. Semoga kamu juga kena merasakan ya. Sehingga pada waktu itu ya, pemungut cukai sangat-sangat dihindari dan bahkan dikategorikan sama dengan perampok, ya sama dengan pembunuh, sama dengan pencuri. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, begitu ya, yang lebih menjengkelkan lagi adalah Lewi ini bukan cuma pemungut cukai, bukan cuma kemungkinan itu keturunan imam, yang paling menjengkelkan itu apa? Dia adalah pemungut cukai yang sukses. Begitu ya. Kok tahu Pak kalau dia itu sukses? Ya karena tadi saudara waktu memperhatikan gak saya menekankan apa? Ya pada waktu dia bertobat ya, di ayat yang ke-29 dikatakan apa? Lewi mengadakan suatu perjamuan besar. Ya menurut saudara perjamuan semakin besar semakin mahal enggak? Begitu ya. Dan yang luar biasa perjamuan besar di rumahnya. Ya berarti bukan cuma dia sanggup untuk mengadakan perjamuan besar. Rumahnya juga pastinya cukup besar untuk mengadakan perjamuan yang besar. Ya betul ya. Ya saya susah nih kalau mau mengadakan perjamuan yang besar mungkin masih bisa. Ya tapi mengadakan perjamuan yang besar di rumah saya, wah ini tantangannya lain ini. Ya sehingga di sini saudara perhatikan Lewi bukan cuma mengadakan perjamuan besar, ya dia mengadakan perjamuan besar di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Ya ini kalau bukan orang sukses, ya tidak bisa lah. Begitu ya. Tadi saya mengatakan ada orang yang mau makan aja susah kok. Apalagi mengadakan perjamuan. Apalagi perjamuan besar. Apalagi perjamuan besar di rumahnya yang mestinya juga harusnya cukup besar. Sehingga di sini kita melihat bagaimana bisa berbelas kasihan sama orang yang seperti ini ya. Sehingga pada waktu kita pernah ada pengalaman memberitakan Injil di mall. Waduh ini susah. Mana lebih gampang memberitakan Injil di rumah sakit atau di mall? Menurut saudara, mana lebih gampang? Begitu ya, di rumah sakit at least orang masih agak mikir sedikit ya. Ya, agak dekat-dekat dengan akhir begitu ya. Tapi kalau di mall begitu ya, bukan pada masa pandemi. Kalau masa pandemi juga mungkin agak lain begitu ya. Tapi kalau pada masa yang Christmas di saat segala sesuatu baik. Waduh, ini bagaimana bisa melihat orang berdosa? Sehingga di sini kita sangat-sangat bersyukur sekali ayat ini menunjukkan suatu kepekaan yang besar. Yang pertama-tama kepekaan dari Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, sehingga pada waktu dia mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Aku datang untuk memanggil orang berdosa. Dia enggak cuma ngomong. Dia betul-betul menunjukkan hal itu melalui apa? Salah satunya kepekaan. Ketika orang-orang melihat orang seperti ini kok dikasihani, semoga dia kena sendiri apa yang dia lakukan. Yesus melihat enggak. Yesus melihat ini orang yang berdosa. Bahkan Yesus melihat ini orang berdosa yang bisa dipertobatkan. Ini adalah yang akan berbagian di dalam kerajaan Tuhan. Saudara itu perlu kepekaan yang besar sekali. Dan sejarah menunjukkan Yesus tidak salah. Tahu dari mana Yesus tidak salah? Bukan cuma sekedar Lewi betul-betul mengikut dia. Ada yang tahu? Lewi itu nantinya berperan apa di dalam kekristenan? Siapa yang tahu? Ya, Lewi itu nantinya berperan apa di dalam kekristenan? Ya kalau Petrus berperan apa saudara mestinya tahu ya. Paulus berperan apa saudara mestinya tahu. Begitu ya. Yohanes berperan apa saudara mestinya tahu. Coba saya tanya sedikit ya. Seberapa jauh saudara mengerti mengenai iman Kristen ya. Lewi nantinya berperan apa di dalam kekristenan? Ayo. Siapa bisa jawab? Paulus, Petrus, Yohanes saudara tahu. Lewi itu nantinya berperan apa di dalam kekristenan? Ada yang mau coba? Tidak berperan apa-apa? Lewi, beneran tidak ada yang tahu ini? Lewi nantinya berperan apa di dalam kekristenan?
Ya, orang yang kelihatannya bencek nosoro begitu ya, keturunan imam, tidak tahu diri, menjadi pemungut cukai yang lebih benci lagi, sukses lagi. Kapan bisa bertobat ini ya? Ya kapan bisa bertobat? Sukses kok. Ya, bagaimana bisa bertobat ya? Tapi Tuhan tidak salah loh. Begitu ya. Sehingga Lewi bukan cuma sekedar mau meninggalkan segala sesuatu mengikut Yesus. Ayo siapa yang tahu? Nanti dia berperan apa? Hah? Oke, saya mendengar jawaban yang betul begitu ya. Saudara, Lewi di dalam Injil Lukas. Saudara kalau baca cerita yang sama di dalam Injil Matius. Ya, satu bagian Alkitab yang saudara jarang baca. Coba buka lagi ya. Lukas pasal yang kelima ya. Ada bagian Alkitab, bukan bagian Alkitab, ini tambahan dari LAI tetapi penting untuk diperhatikan. Yaitu perikop yang sama. Ya, sehingga Lukas pasal kelima ayat yang ke-27, saudara kalau lihat sedikit di atasnya, itu ada Matius 9 ayat 9 sampai 13. Artinya Matius 9 ayat 9 sampai 13 itu isinya cerita yang sama. Dan yang sangat menarik pada waktu saudara membaca Injil Matius, di sana saudara akan tahu, Lewi ini ternyata punya dua nama, kayak saya ya, Henry Ongkowijoyo, juga Wang Ding-en, begitu ya. Ya sehingga Lewi ternyata juga punya dua nama, dan yang mengejutkan di dalam Injil Matius saudara membaca, Lewi itu ternyata namanya Matius. Yang ya, di kemudian hari setelah Yesus mati, begitu ya, sekian waktu kemudian dia menuliskan Injil Matius yang sampai hari ini ada di dalam kitab suci saudara. Ya, dari satu orang yang gak tahu diri ya, mungkin anak imam begitu ya, menjadi pemungut cukai, ini Mbo Cengli, betul-betul Mbo Cengli orang ini begitu ya, tidak ada cenglinya sama sekali. Yesus melihat lain. Ya, ini orang berdosa yang memang bocengli sih memang gitu ya. Ya, bocengli sukses lagi begitu ya. Tapi Tuhan melihat di dalamnya dan Tuhan lihat ini orang berdosa yang bisa bertobat dan Tuhan memanggil dia. Dan Lewi bagaimana meresponi panggilan Tuhan, meninggalkan segala sesuatu, mengikut Yesus dan pada waktunya menuliskan Injil Matius yang sampai hari ini masuk ke dalam kitab suci kita. Itu kepekaan. Dan yang luar biasa di bagian ini ya, bukan cuma Yesus yang peka, Lewi juga peka. Begitu ya, susah loh, orang sukses peka itu susah ya, karena sukses kok. Ya kamu yang mesti ikut saya lah, ada apa saya mesti meninggalkan ikut kamu. Ya kamu yang belajar dari saya lah, ada apa saya yang mesti belajar dari kamu. Saya kaya kok, saya sukses kok. Saudara, Lewi mempunyai kepekaan ketika Yesus mengatakan ikut aku. Lewi mempunyai kepekaan, iya saya orang berdosa. Meskipun di mata manusia sukses begitu ya, rumah besar, bisa mengadakan perjamuan besar, teman banyak begitu ya. Ya memang kadang-kadang agak ironi, orang berdosa temannya lebih banyak begitu ya, daripada orang yang baik-baik begitu ya. Sehingga untuk apa saya mesti meninggalkan Tuhan? Tapi di dalam hatinya ternyata Lewi juga mempunyai kepekaan. Saya orang berdosa. Ini kesempatan untuk bertobat. Saya tidak boleh sia-siakan. Sehingga Yohanes Calvin mengatakan seberapa banyak ya orang Kristen itu juga menyadari. Dia mengatakan di dalam ketika dia menafsirkan Yesaya 53 ya, Calvin mengatakan biarlah setiap kita ya menyadari dan memeriksa diri kita masing-masing ya, sehingga kita bisa melihat kita ini ancur-ancuran, itu namanya ruin. Begitu ya, kita bisa melihat kita ini ancur-ancuran begitu ya, sampai kita ditebus oleh Kristus. Tapi izinkan saya mengatakan, tidak banyak loh orang Kristen yang benar-benar pernah memeriksa diri dan mengamini begitu ya, bahwa kalau saya nggak ditebus oleh Tuhan, saya ini ancur-ancuran. Ya karena saya dari kecil juga lahir di keluarga Kristen kok. Ya lumayan lah ya, dari kecil ya paling nyontek-nyontek sekali dua kali lah, tapi tidak sampai narkoba lah begitu ya, tidak sampai kemudian minum-minuman keras, tidak sampai kepada pergaulan seksualitas yang besar. Ancurnya di mana? Ya bahkan ya semua sukses, rapot juga cukup baik, sekolah juga sekolah yang baik begitu ya. Hancurnya di mana? Ya, sehingga kita harus belajar dari Lewi untuk melihat ya di tengah-tengah segala sesuatu yang kelihatannya baik, betul. Jikalau Kristus tidak menebus kita, ya kita hancur. Ya karena kita akan menuju hanya kepada satu titik. Titik itu adalah titik kebinasaan. Begitu ya, sehingga kalau kita tidak bertobat, betul-betul kita sedang berjalan ke arah kebinasaan. Tapi seringkali tidak gampang.
Gitu ya, tidak gampang untuk menyadari ini, perlu kepekaan lebih. Karena seringkali dosa itu kelihatan memakmurkan. Ya, sehingga kita tidak merasa kita perlu bertobat. Sehingga kita perlu menyadari hari ini ya, bertobat itu lebih sulit dari menyesal. Ya, pertobatan itu tidak sama dengan penyesalan. Ya, saudara, bedanya adalah setiap orang pasti akan menyesal. Pasti itu. Kalau enggak di dunia yang sekarang, di dunia yang akan datang. Karena dunia diciptakan oleh Tuhan. Dan Tuhan menciptakan dunia ini dengan prinsip yang jelas. Kamu nabur apa, kamu akan nuai apa. Sehingga percaya saya, orang yang tadinya pada waktu PPKM gitu ya, dia menaikkan harga dan seterusnya, sukses, bisa sukses sih. Gitu ya, enggak pernah dengar cerita, enggak terlalu banyak kan, kemudian ditangkap, dimasukkan penjara begitu ya. Kan hak-haknya dia kok begitu ya. Ya sehingga sukses. Tetapi Tuhan sudah mengatur dunia ini dengan sedemikian rupa sehingga penyesalan itu akan datang. Entah di dunia, entah kena anaknya, atau entah kena cucunya, atau entah kena dia pada waktu dia meninggalkan dunia ini. Jangan main-main. Penyesalan itu pasti akan datang. Setiap orang itu pasti akan menyesal. Sehingga Alkitab mengatakan ya, nanti ketika Yesus datang kedua kali, semua lidah itu akan mengaku dia Tuhan. Begitu ya, semua lidah, bukan cuma orang Kristen itu mengaku dia itu Tuhan. Semua lidah akan mengaku dia Tuhan. Semua lutut itu akan bertelut. Bahkan Alkitab mengatakan orang akan memukuli diri begitu ya, berusaha untuk menghindari hakim itu, berusaha untuk lari ke tebing-tebing dan seterusnya. Tidak bisa. Ya, sehingga setiap orang itu pasti akan menyesal. Ya, sehingga kalau kita tidak mendengarkan, seperti Krishna pernah mengatakan ya, kita tidak mendengarkan orang lain, saudara akan harus mendengarkan keadaan. Begitu ya, saudara diingatkan sama orang lain, saudara tidak mau mendengar, tunggu aja. Keadaan itu akan mengingatkan setiap kita. Karena dunia diciptakan oleh Tuhan. Semua ada aturannya. Tidak ada kita bisa seenaknya sendiri menabur kemudian tidak menuai. Itu tidak ada. Ya, sehingga penyesalan itu pasti akan datang. Pertobatan tidak. Ya, pertobatan tidak diberikan kepada semua orang. Begitu ya, sehingga ada yang namanya penyesalan yang terlambat. Ada yang namanya pertobatan yang terlambat. Pernah dengar penyesalan yang terlambat? Waduh gitu ya, setelah habis semuanya kena judi, nyesel gitu ya. Atau aduh setelah berselingkuh kemudian istri anak meninggalkan, nyesel. Ada. Ya, bahkan tadi ya orang-orang yang melihat Yesus, aduh ternyata betulan dia Tuhan ya. Selama ini kok saya tidak percaya, padahal sudah ke Elion berapa puluh tahun, tidak percaya dia Tuhan begitu ya. Nyesel. Ya, penyesalan itu bisa terlambat, pertobatan tidak mungkin. Ya, karena pada waktu saudara melihat betul-betul Yesus Tuhan dan saudara mau bertobat, kesempatan itu tidak akan diberikan. Ya, sehingga sebelum kita melangkah lebih jauh ya, sejauh mana sungguh-sungguh kita betul-betul perlu memeriksa diri loh. Perlu punya kepekaan. Ya, karena sekali lagi, ya, penyesalan biasanya datang ketika semua sudah jelas. Tapi kalau saudara nunggu sampai sudah jelas, baru kita bertobat. Ya, takutnya kesempatan bertobat itu tidak lagi diberikan kepada kita. Sehingga di sini kita bersyukur dan kita melihat ya, kenapa anugerah lebih sulit daripada belas kasihan. Kenapa kita harus belajar punya hati seperti Lewi atau Matius? Ya, karena perlu kepekaan lebih untuk menyadari kita itu berdosa. Ya, lebih peka daripada menyadari kita sakit. Ya, perlu kepekaan lebih untuk menyadari kita berdosa. Dan yang kedua, apa yang membuat karunia itu lebih sulit daripada belas kasihan? Karena karunia itu menuntut keberanian. Begitu ya. Nah, saudara, saya lebih suka mungkin kata Inggrisnya itu courage. Keberanian itu bisa berarti brave. Begitu ya, dalam bahasa Inggris juga bisa berarti courage. Apa bedanya brave dengan courage? Nah, ini susah ya. Bahasa Indonesia dua-dua itu ya diterjemahkan berani. Tapi mungkin seperti ini ya. Berani itu bisa berarti nekat. Berani itu bisa berarti tekad. Begitu ya. Ada orang berani karena nekat. Ya, ada orang berani karena tekad. Ya, saya tidak tahu saudara dan saya lebih termasuk yang mana, nekat atau tekad. Bedanya apa Pak? Nekat dengan tekad. Begitu ya, sederhananya ya. Sebentar kita akan merayakan hari reformasi kan, 31 Oktober begitu ya.
kita merayakan Martin Luther ketika dia memakukan 95 tesis. Ya, itu adalah awal berdirinya gereja Elion itu. Gitu ya. Sehingga awal berdirinya gereja Elion itu 31 Oktober 1517. Loh kok bisa, Pak? Pada waktu itu kan TTK juga belum lahir begitu ya. Ya karena itu adalah awal berdirinya gereja Protestan. Ya, ketika Martin Luther memakukan 95 tesis yang isinya adalah 95 pernyataan kenapa gereja Katolik pada waktu itu ada praktek-praktek bergereja yang salah. Begitu ya, dia memakukan 95 tesis sehingga akhirnya itu seperti bola salju yang bergulir sehingga lahirlah gereja Protestan. Nah kemudian 500 tahun kemudian lahirlah gereja Elion. Begitu ya. Nah setelah saya mau tanya ya, ketika Martin Luther pada waktu itu adalah seorang Romo Katolik sekaligus juga seorang dosen Katolik. Begitu ya, dia adalah hamba Tuhan Katolik pada waktu itu. Dia memakukan 95 tesis. Begitu ya, di pintu gerbang gereja Wittenberg. Menurut saudara, itu nekat atau tekad? Yang mana? Ayo. Waktu Martin Luther memakukan 95 tesis gitu ya, pintu gerbang gereja dipaku 95 tesis. Pok 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 begitu ya. Menurut saudara, itu nekat atau tekad? Hah? Lebih serem mana ya, memakukan 95 tesis di pintu gerbang Katolik sama di pintu gerbang Elion gitu ya. Kalau pintu gerbang Elion paling saudara dipanggil sama gembala gitu ya, atau dipanggil sama majelis atau pengurus, ya sudah gitu ya. Tapi memakukan di pintu gerbang gereja Katolik, wah paus itu ya tidak bisa dibandingkan sekedar dengan gembala sidang atau gembala rayon. Begitu ya, dipanggil oleh konsili gereja pada waktu itu serius itu. Jika sekali lagi ya, menurut saudara pada waktu Martin Luther memakukan 95 tesis, itu tekad atau nekat? Hah? Kok rodok kayak nekat gitu ya? Gitu ya. Dan sejarah memang mencatat, Martin Luther sendiri ternyata kaget. Dia pikir, dan betul loh, saudara kalau baca 95 tesis ya, itu isinya tidak ada bahasa-bahasa berkobar-kobarnya loh. Ya, sehingga saya berani menjamin saudara kalau baca 95 tesis yang akan terjadi pada saudara itu adalah ngantuk. Kalau tidak percaya cobaan. Begitu ya. Karena ini praktek ini kurang sesuai ini. Praktek itu kurang sesuai 95 itu seperti itu ya. Sehingga pasti saya bisa menjamin kecuali saudara cinta sekali sama teologi reform mungkin ya akan terbakar ya. Kalau enggak sih enggak terbakar, terngantuk. Begitu ya. Ya, sehingga dia pada waktu nempel itu ya, dia tidak nyangka. Ya, sehingga sejarah mencatat dia kaget pada waktu 95 tesis itu sampai ke paus dan paus itu membaca. Wih, reaksinya ya ternyata seperti itu. Bahkan dikatakan dia sengaja itu nempelnya, dia sengaja tulis di bahasa Latin kalau saya nggak salah. Itu bahasa yang rakyat tidak bisa baca. Hanya petinggi-petinggi yang bisa baca. Karena memang dia tidak expect untuk pecah gereja. Dia tidak expect untuk apa. Enggak. Dia cuma ingin menunjukkan ini salah. Gitu ya. Sehingga pada waktu kemudian meledak. Paus marah-marah sama dia. Dia tuh bingung. Saya ini kan maksudnya baik gitu ya. Cuman untuk menunjukkan gereja salahnya di mana. Ada apa kok sampai seperti itu? Ayo. Kalau sampai di sini saya tanya ya. Menurut saudara itu dia pada waktu maku itu tekad atau nekat? Hah? Yang mana ya? Sehingga saudara kalau saya berhenti sampai di sini ya, kita mungkin agak bisa sedikit memikirkan ini rodok nekat ini kata orang gini ya. Tidak memikirkan jauh-jauh apa yang dia lakukan. Tapi kalau saudara mau mengerti Martin Luther dan reformasi, tidak bisa hanya mengerti di Wittenberg. Ya karena kalau berhenti sampai di sana itu gak bisa dibedakan tekad atau nekat. Tapi kenapa gereja Protestan bisa ada? Dan 500 tahun kemudian gereja Elion ikut-ikutan ada. Begitu ya. Karena Martin Luther tidak hanya modal nekat. Dia modal tekad, dia courage. Tahu dari mana? Karena tadi ya, 1517 dia memakukan 95 tesis di pintu gerbang Wittenberg. Wah, kemudian ternyata di luar dugaannya dia itu betulan kayak api. Ya, pengaruhnya menyebar kemana-mana sehingga gereja Katolik berpikir ini harus sungguh-sungguh diseriusi. Sehingga pada tahun 1521 April, begitu ya, 1521 April, ya kemudian dia disidang di hadapan sidang resmi gereja Katolik dan sidang itu diawasi tidak lain tidak bukan oleh Kaisar Eropa pada waktu itu, Kaisar Charles yang kelima. Ya, sidang itu diadakan di Worms.
Ya, sehingga jangan hanya ingat Wittenberg, saudara mesti ingat Worms. Ya, sidang di kota Worms secara resmi, ini sidang tertinggi Katolik pada waktu itu, yang bertanggung jawab tidak lain tidak bukan adalah kaisar itu sendiri. Wah, Martin Luther pada waktu masuk ke sidang itu ya, disambut oleh rakyat seperti pahlawan. Wah, ini berani nih, begitu ya, ini berani, ini reformasi, ini berani. Ujian belum datang itu. Ya, sehingga pada waktu Martin Luther pada waktu masuk, wah dia pede sekali ya. Oke, mari kita berdiskusi. Ya, saya akan bela pandangan saya, kebenaran saya di sini, begitu ya. Dia sudah siap mempersiapkan diri. Tetapi ketika dia masuk, tidak ada yang namanya diskusi. Ketua sidang cuma tanya 2 pertanyaan. Pada waktu Martin Luther masuk, dia lihat bukunya dia di sana itu. Bukunya dia ditumpuk, begitu ya. Dan pemimpin sidang hanya tanya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, gampang dijawab. Begitu ya, seperti dulu pada waktu saya pertama kali ikut kelas doktoral gitu ya, ada tugas baca. Pertanyaan pertama gampang, gitu. Kamu mesti baca bab berapa? Siapa tidak bisa jawab pertanyaan itu? Ya, pertanyaannya, oh kamu sudah baca atau belum? Tugas yang disuruh untuk saya suruh untuk baca. Pertanyaannya kayak gitu, gampang sekali ya. Ya jawab aja, sudah. Ini juga sama pertanyaannya. Itu bukumu bukan? Gitu ya, itu bukumu bukan? Siapa tidak bisa jawab? Ya Martin Luther jawab, itu buku saya. Ya sama, saya juga tulis, kamu sudah baca tugas yang diberikan enggak? Sudah. Wah, pertanyaan kedua itu ya rada serem. Cuma 2 kata loh pertanyaan kedua itu. Apa? Prove it. Gitu ya, buktikan kalau kamu sudah baca. Wah, ini yang susah ini ya. Jika pada waktu itu Luther jauh lebih besar skalanya daripada saya ya. Pertanyaan pertama, ini bukumu atau enggak? Ya, itu buku saya. Pertanyaan yang kedua, kamu mau sangkal apa enggak? Kamu mau cabut enggak? Kamu mau sangkal enggak? Sudah. Tidak ada diskusi. Cuman itu. Kamu mau sangkal atau tidak? Nah, saudara, pada waktu itu Luther mengatakan akhirnya, bolehkah saya minta waktu? Wah, nah ini. Begitu ya, dia bergumul sekali sehingga sampai akhirnya pada waktunya tiba dia mengatakan, kalau buku saya itu salah, tunjukkan. Saya akan sangkal. Tetapi kalau engkau tidak bisa menunjukkan di mana salahnya, here I stand. Di sini saya berdiri. Lord, have mercy on me. Kiranya Tuhan berbelas kasihan atas saya. Itu nekat atau tekad? Yang mana? Tekad. Betul ya? Ya karena kalau awalnya, wah enggak tahu, kemudian pada waktu di tengah-tengah rakyat, wah reformator, itu gampang. Tapi ketika dia harus memberikan jawaban seperti itu namanya courage. Sehingga dia betul-betul tahu segala resikonya apa ketika dia menjawab. Ya, tapi pada waktu itu dia yakin di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, selain kecuali kamu bisa membuktikan ini salah, di sini saya berdiri, Tuhan berbelas kasihanlah kepada saya. Dan akhirnya ya gereja Protestan lahir, begitu ya. Semua gereja hari ini Elion lah, GKA lah, Mawar Sharon lah, kemudian apa yang lain GRII lah, begitu ya. Semua lahir itu karena Martin Luther menunjukkan tekadnya di Worms dan bukan cuma di Wittenberg. Saudara, pelayanan karunia itu memerlukan tekad. Kenapa? Karena kita meminta banyak, itu yang pertama. Ya, Yesus meminta banyak loh kepada Lewi, orang sukses loh ini. Tinggalkan semua, ikutlah aku. Berani minta begitu? Berani minta begitu? Kadang-kadang gereja tidak berani ya. Begitu ya, ya wis lah. Ya sehingga kalau di awal gitu ya, semua setuju kita kebaktian online, oke online. Terus sekarang semua setuju onsite, sebagian setuju, sebagian enggak. Ya sudahlah, hybrid. Kenapa? Itu paling aman. Begitu ya, kita tidak berani menuntut banyak. Kenapa tidak berani menuntut banyak? Ya sederhana, bahasa alasannya sih banyak ya, karena kita mengasihi, kita susah tahu kesulitan orang masing-masing. Jawaban dasarnya satu lah. Kalau kita kemudian menutup ibadah online terus mereka pindah bagaimana? Amin. Ya ujung-ujungnya kalau mau ditarik gitu ya. Alasannya itu kok. Ya, tapi di sini saudara melihat ya, Yesus itu berani menuntut banyak. Ini yang membedakan karunia dengan belas kasihan. Kalau saudara memberikan uang kepada pengemis, mau nuntut apa? Gitu ya. Paling banter kalau saudara ada anak minta-minta, saudara kasihan sama dia, saudara kasih dia uang. Paling banter saudara mengatakan jangan diberikan minuman keras lo ya. Begitu sudah, belas kasihan kok. Ya, sehingga pada waktu kita membuka meja kasih untuk orang mengambil makan secara gratis, paling banter tuntutannya adalah pakai masker.
Ya, kalau kamu tidak pakai masker, kita tidak kasih. Belas kasihan, mau nuntut apa? Tapi kasih karunia, kenapa itu sulit? Ya, karena kasih karunia itu menuntut pertobatan, dan pertobatan itu bukan hal yang mudah untuk dituntut. Amin. Ya, menyanyikan Yesus engkaulah segala-galanya, Bapa engkaulah segala-galanya itu satu hal. Menuntut engkau harus betul-betul menjadikan Yesus satu-satunya juru selamat. Waduh, itu udah gampang loh. Ya, sehingga Yesus menuntut Lewi ya, itu tidak gampang. Ikutlah aku. Bukan cuman kalau aku ada kelas ikut toh ya. Ya, kalau aku buka seminar kamu daftar masuk link YouTube Zoom ikut ya. Enggak. Dan Lewi sangat mengerti kok. Begitu ya, kalau dia mau mengikut Yesus, dia harus meninggalkan segala-galanya. Kekristenan itu menuntut tidak kurang dari itu. Begitu ya. Kekristenan menuntut tidak kurang dari itu, karena kasih karunia diberikan kepada orang berdosa, dan orang berdosa kalau mau diselamatkan dia harus bertobat. Sehingga Yesus jelas mengatakan di bagian terakhir tadi ya, yang saya terus beberapa kali katakan setiap beberapa waktu terakhir. Tidak benar Yesus menerima orang berdosa, titik. Yesus mengatakan apa? Di pasal yang kelima ayat yang ke-32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Berani enggak gereja menuntut orang untuk bertobat? Atau janganlah, sakno. Kita mesti kasihan, kita mesti kasih. Kita mesti ya sudah, mau gimana lagi, begitu ya. Yesus menuntut orang untuk bertobat. It takes courage. Jadi perlukan keberanian ya, untuk menuntut perubahan yang sebesar itu. Dan yang kedua, kenapa itu sulit? Sebelum saudara menuntut orang lain, saudara perlu menuntut diri. Begitu ya. Ya, itu kenapa tidak banyak orang berani untuk menuntut pertobatan. Ya, karena sebelum saudara menuntut orang lain, tidak bisa enggak. Saudara mesti menuntut diri. Kenapa ya? Saudara pernah mikir enggak pada waktu membaca tadi ya? Yesus kok gampangi ya? Ikutlah aku. Langsung Lewinya ikut. Ya, kalau saya ngomong ikutlah aku, kok tidak ada yang ikut ya? Gitu. Ada yang pernah memikirkan enggak? Atau saudara langsung dengan gampang menjawab, ya dia Tuhan sih. Begitu ya, sehingga itu kenapa pada waktu dia ngomong sama Lewi, ikutlah aku, Lewi langsung ikut. Ya, padahal sukses pemungut cukai ini ya, langsung meninggalkan segala sesuatu. Tidak. Ya, ini menunjukkan kalau kita berpikir seperti ini, berarti kita baca Alkitabnya cuman secuplik. Enggak. Injil khususnya itu mesti dibaca secara berurutan. Sehingga di awal khotbah eksposisi, kalau saudara perhatikan, saya terus mengingatkan saudara pada khotbah-khotbah yang sebelumnya. Yesus menyembuhkan orang loh ya, Yesus mengusir setan loh ya. Berapa kali saya mengingatkan itu di awal khotbah. Yesus itu mempunyai kuasa atas alam loh ya. Yesus itu menyembuhkan orang kusta loh ya. Yesus itu mengampuni dosa. Saya tidak tahu ya, saudara merasa kok dibaleni lagi begitu ya. Ada yang merasa begitu, enggak diulangi terus begitu ya. Karena saudara kalau mau memahami Injil, saudara mesti membaca secara beruntun. Baru saudara bisa mengerti kenapa ya Yesus cuma tinggal ngomong ikutlah aku. Lewi itu ikut. Karena sebelum Yesus itu berbicara kepada Lewi ikutlah aku, dia build dulu, dia bangun dulu, dia menunjukkan dulu dia itu seperti apa. Peristiwa-peristiwa ini ya, mulai dari Yesus menyembuhkan orang tua, mama mertua Petrus, Yesus kemudian mengusir setan, itu terjadi di wilayah yang berdekatan. Ya, sehingga kenapa Lewi mau ikut Yesus? Karena dia sudah tahu. Ya, dia sudah tahu siapa itu Yesus, dia sudah mendengar apa yang Yesus katakan, dia sudah melihat Yesus, dia sudah mengetahui Yesus itu siapa. Dan bahkan kalau saudara mau membaca lebih tuntas lagi, baca di bagian Lukas sebelumnya ya. Yesus menuntut diri. Ya, umur 12 tahun dia sudah benar-benar itu mempelajari firman Tuhan. Ya, kemudian dicobai oleh iblis di padang gurun, dia jalani itu. Dia menuntut diri. Itu kenapa dia bisa menuntut orang lain. Nah, ini yang sulit. Begitu ya. Sehingga apa yang membuat Martin Luther reformasinya itu berhasil? Ya, karena sebelum Martin Luther menuntut orang lain, dia menuntut diri. Dia sendiri belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, tadi saya mengatakan dia adalah dosennya gereja Katolik, teolog dari gereja Katolik. Dia sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Bahkan bukan cuma itu ya. Dia sungguh-sungguh menggumulkan saya ini orang Kristen apa. Mungkin di dalam sejarah gereja tidak ada orang pernah bergumul atas dosanya seperti Martin Luther. Begitu ya, dia sampai bela-belain itu. Kalau sudah pernah ke Basilika Santo Petrus di Roma ya, itu tinggi tangganya ya, itu ada berapa banyak itu. Dia berlutut
Begitu ya, di tangga itu ya, setangga demi setiap kali satu tangga, Tuhan ampunilah saya, tak berlutut loh itu, naik tangganya itu berlutut sambil Tuhan ampunilah saya, Tuhan ampunilah saya, Tuhan ampunilah saya, sampai Tuhan mencelikkan dia. Enggak, kamu dibenarkan oleh iman, kamu dibenarkan oleh kasih karunia. Martin Luther melihat kebenaran itu membuat dia tidak bisa untuk tidak maju. Nah itu namanya tekad. Tekad itu beda dengan nekat ya. Nekat itu karena kita maju karena tidak tahu bahaya di depan itu apa. Tapi tekad itu didasari oleh kesadaran sungguh-sungguh. Ini benar. Ya, saya tidak bisa maju. Saya tidak bisa mundur. Ya karena ini benar. Saya tidak bisa berbuat lain. Here I stand. Di sini saya berdiri. Ya karena ini benar. Ya, tapi orang yang nanggung, yang tidak mengerti kebenaran, yang tidak mungkin. Gertak sedikit lari. Gertak sedikit itu mundur. Sehingga ini salah satu concern saya ya, ketika jemaat pada waktu ibadah online kok nggak ada yang protes ya. Tidak ada yang nanya loh, ya Pak kita ibadah online dasar Alkitabnya apa? Herannya pada waktu disuruh ibadah onsite, kenapa kok tidak boleh ibadah online? Dasar Alkitabnya apa? Ini dasar spiritnya apa? Begitu ya, ini spirit apa? Bagaimana kalau orang Kristen spiritnya seperti ini bisa menjadi saluran karunia? Mungkin paling banter ya cuma saluran belas kasihan. Begitu ya, kita tidak mungkin menjadi saluran karunia daripada Tuhan ya kalau kita tidak menuntut diri kita sendiri. Sehingga saya masih ingat saya bersyukur ya pada waktu pertama kali melayani sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan muda. Gembala saya waktu ngomong, kamu bukan karyawan. Begitu ya, karyawan kerja 40 jam. Kamu tidak boleh kerja 40 jam. Karena kamu bukan karyawan. Ya, 9 to 5 itu karyawan. Hamba Tuhan bukan karyawan. Mesti menuntut diri lebih. Begitu ya, karena betul dia mengatakan orang itu menuntut diri lebih. Bagaimana kalau kita cuma menuntut diri sebagai karyawan? Bagaimana kita bisa menuntut mereka yang bekerja jauh lebih banyak, jauh lebih keras? Ya, sehingga kalau sebelum menuntut orang lain, mesti menuntut diri. Ya, itu kenapa waktu itu ada seperti joke ya. Kalau Pak Tong sering kali mengatakan, yang tidak mau kasih persembahan, tidak usah kasih persembahan. Herannya setelah dia ngomong begitu ya, kok banyak orang langsung kasih. Tapi kalau sembarang hamba Tuhan ikut-ikut, yang tidak mau kasih persembahan, jangan kasih persembahan. Kok orang sungguhan tidak ngasih ya? Gitu ya, padahal kalimatnya sama loh. Yang tidak mau kasih persembahan, tidak usah kasih persembahan. Kenapa kalau yang ngomong beliau, kok orang langsung ngasih? Kenapa kalau yang ngomong kalimat yang sama keluar dari sembarang hamba Tuhan, kok betulan saya kabulkan permintaan Bapak, begitu ya? Ya karena sebelum orang harus lihat, sebelum engkau menuntut saya, engkau menuntut dirimu seperti apa? Nah saudara, ini yang sulit. Ya, sehingga kalau gereja terus menjadi gereja yang nanggung, ya akhirnya kita hanya bisa memberitakan Injil kepada orang yang sudah putus asa, susah, stres. Ya wis lah, ini Tuhan baik loh. Datang kepada Tuhan ya. At least nanti ada yang mengasihi kamu, begitu ya. Tapi bagaimana Injil bisa diberitakan kepada orang yang sukses? Bagaimana Injil bisa diberitakan kepada orang yang seperti Lewi, yang sukses, begitu ya? Tidak bisa. Sampai kita sungguh-sungguh menuntut diri, menyadari kebenaran firman Tuhan, takjub akan kebenaran firman Tuhan, tertawan oleh kebenaran firman Tuhan, baru kemudian kita bisa menuntut yang lain. Sehingga saudara, satu hal yang kita harus bersyukur sekali adalah juru selamat kita tidak manja. Kita harus bersyukur juru selamat kita tidak nanggung. Kita harus bersyukur juru selamat kita tidak hanya bermodalkan kesabaran. Ya, kita harus bersyukur mempunyai juru selamat yang tahu bagaimana menuntut diri dari sejak kecil. Ya, kita dari rumah ke gereja aja susah ya. Tuhan dari surga turun ke bumi. Dan saudara merasa kalau dituntut ke gereja itu tuntutan yang terlalu berat. Bagaimana ya? Dia dari surga turun ke bumi dan di bumi pun lahir di kandang. Begitu ya. Dan setelah lahir mesti diungsikan ke Mesir. Ya dibawa balik, terus kemudian sebagai anak dari tukang kayu, anak dari orang yang miskin. Dari umur 12 tahun bagaimana mendisiplin diri mempelajari kebenaran firman Tuhan, begitu ya. Kita sungguh harus bersyukur. Kita memiliki juru selamat yang tidak manja. Kita memiliki juru selamat yang sungguh-sungguh menuntut diri, taat sampai mati di atas kayu salib. Itu kenapa anugerah, karunia bisa diberikan kepada setiap kita. Ya, sehingga saya ingin menutup dari apa yang dikatakan oleh Yohanes ya. Pada waktu saya merenungkan ini, satu ayat yang muncul di dalam pemikiran saya adalah Yohanes 1 ayat 16-17 yang berbunyi demikian. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Tidak cukup cuma sabar untuk bisa memberikan kasih karunia. Harus penuh. Ya, dari kepenuhannya kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Kristus Yesus. Sehingga sekali lagi, sejauh mana kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya berbelas kasihan kepada kita. Kalau Tuhan hanya berbelas kasihan kepada kita, ya kita mungkin dihibur, ya kita mungkin dipok begitu ya. Tapi setelah itu binasa. Ya, karena kasih karunia itu hanya bisa diberikan karena juru selamat kita mau menuntut diri, taat sampai mati sehingga dia begitu penuh. Sehingga itu kenapa dari kepenuhannya dia bisa mengatakan, datanglah, engkau akan diselamatkan. Bertobatlah. Begitu ya, terimalah roti yang kuberikan, ini akan membuat kamu kenyang terus, akulah roti hidup. Ya, inilah cawan perjanjian baru yang olehnya kamu akan diselamatkan. Bukan hanya di dunia ini, tapi di dunia yang akan datang. Itu kalimat yang hanya diberikan karena Yesus mengerjakan apa yang harus dikerjakan sebagai juru selamat. Bersyukurkah kita? Ya, bersyukurkah kita kalau kita tidak hanya menerima belas kasihan? Bersyukurkah kita kalau kita juga menerima kasih karunia? Dan apakah respon kita? Begitu ya? Apakah respon kita cuman puji Tuhan, ya sudah terimalah saya, pok-poklah saya Tuhan, pok-poklah saya begitu ya? Atau kayak Tuhan, ubahkanlah saya. Kalau engkau memang sudah memberikan kepada saya hati yang baru, menjadikan saya manusia baru. Saya itu lebih jelek daripada Lewi. Tapi seperti Tuhan bisa memakai Lewi, ya, dari seorang yang tidak tahu diri, kemungkinan anak imam jadi pemungut cukai, Tuhan bisa pakai dia untuk menuliskan Injil. Ini Tuhan, di sini saya, pakailah saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, semakin kami mengenal Engkau, semakin kami tahu betapa kami harus takjub kepada Engkau untuk menyelamatkan kami ya Tuhan. Engkau berlelah-lelah ya Tuhan, Engkau bahkan harus mencucurkan darah-Mu sehingga Engkau bisa memberikan karunia kepada kami. Ampunilah sekali lagi ya Tuhan, kalau kami merindukan belas kasihan-Mu, kami sangat ingin penerimaan-Mu, tapi kami memandang ringan anugerah pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Padahal sungguh-sungguh itu bukan karunia yang gampang untuk diberikan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami bersyukur untuk keberanian Tuhan, untuk courage ya. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kemauan Tuhan datang ke tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Dalam kondisi yang sedemikian sulit, mati dan bahkan mati di atas kayu salib. Kami sungguh bersyukur kami memiliki Tuhan yang tidak manja. Ampunilah kami kalau seringkali sebagai jemaat, sebagai orang Kristen, kami ingin dimanjakan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau kami seringkali ya Tuhan gagal untuk boleh mengikuti teladan Kristus. Tapi biarlah karena kepenuhan-Mu, Engkau telah boleh memberikan karunia kepada kami. Engkau telah memberikan hati yang baru kepada kami. Biarlah Engkau juga boleh terus memperbaharui kami. Seperti sehingga biarlah sebagaimana Tuhan, sebagaimana juga kami. Ajar kami supaya kami jangan menjadi orang Kristen yang nanggung. Ajar kami menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Karena juru selamat kami bukan juru selamat yang nanggung. Juru kelas selamat kami adalah juru selamat yang sungguh-sungguh. Suara manusia sudah berlalu, kiranya Roh Kudus Tuhan yang berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, mari kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Mari bersama dengan jemaat Tuhan di segala tempat dan segala abad kita mau mengakukan pengakuan iman rasuli yang sedemikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari silakan kembali. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mau meresponi kasih karunia dan kebenaran yang telah kita terima. Mari kita mau menuntut diri lebih dan lebih lagi. Kita mau memberikan yang terbaik pada Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dan juga dengan keberanian yang benar dan tekad yang benar, kita mau berkata, kita mau mengikut Yesus, ikut Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang datar, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ku ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut ya. Cuma saya undang untuk bangkit berdiri. Ini kan bait yang kedua. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku tak gentar karena ya di sisi. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpin ku mau ikut ya. Mari kita sekali lagi masuk dalam doa sekaligus doa syafaat. Bapa di dalam kerajaan surga, bersyukur dan berterima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk segala berkat penyertaan Tuhan pada hari ini. Kalau kami bukan hanya Tuhan berikan kecukupan, tapi kami juga boleh mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan kepada Tuhan untuk boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Pakailah kiranya ya Tuhan untuk apa yang boleh kami persembahkan, biar itu boleh menyatakan belas kasihan Tuhan kepada orang lain. Tapi pakai juga supaya itu juga boleh menyatakan kasih karunia pertobatan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh memerlukan. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa untuk gereja-gereja, kami sungguh-sungguh bersyukur untuk setiap gereja yang sudah mulai onsite ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur untuk banyak gereja yang juga sudah mulai membuka pintunya untuk jemaat-jemaat yang sudah mulai kembali di gereja masing-masing ya Tuhan. Kami sungguh berdoa, kiranya Engkau sendiri juga boleh terus menyertai saat-saat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang akan onsite, Tuhan juga boleh pimpin sehingga semua persiapan yang harus dilakukan bisa dilakukan dengan baik. Kami juga sekali lagi menyerahkan untuk setiap kami sungguh bersyukur untuk jemaat-jemaat Tuhan yang juga sudah boleh ada yang baru melahirkan anak ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih pada masa-masa seperti ini Engkau masih boleh menyertai dan Engkau masih boleh memberkati. Terpujilah kiranya nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu ke depan bagaimana, apakah akan ada gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Tapi ya Tuhan, ajar kami untuk boleh memandang dengan iman. Ajar kami ya Tuhan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, mau berapa gelombang pun yang Tuhan izinkan. Ajarlah kami menjadi orang percaya yang sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan segala hormat kemuliaan bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus.
Mari kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing, kita boleh menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menebus kita, dan Allah yang memimpin kehidupan kita, sungguh boleh menyatakan belas kasihannya, menyatakan kasih karunia-Nya di dalam hidup setiap kita. Dan kiranya Tuhan juga boleh menjadikan kita saksi-saksi untuk kemuliaan nama-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sedang duduk kembali, ibadah kita selesai. Mari sebagai jemaat Tuhan di tempat ini kita boleh bersama-sama memperhatikan apa yang terjadi di gereja kita. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan untuk Bapak Jo boleh memberikan pengumuman. Tuhan memberkati. Selamat pagi, Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali ya, hari ini ada 110 orang di tempat ini yang beribadah bersama. Dan saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyapa beberapa orang yang sudah lama saya tidak bertemu. Ada koko sepupu saya, Koko Weye dan Cesyufan ada di belakang. Lalu juga ada Pak Hartawan, lalu juga ada Sandra yang keciduk karena Martin ada pelayanan di sini. Lalu juga ada satu lagi yang sudah lama sekali saya nggak kelihatan, Christian Wijaya. Bisa berdiri sebentar ya, sudah lama nggak ketemu. Christian, wow, lain banget sekarang. Terima kasih, silakan duduk. Oke, saya sudah rasanya berapa tahun ya? Sudah sejak remaja ya. Saya udah gak kelihatan Christian. Jadi welcome back ya. Sama kita lihat ya keluarganya Ko Freddy Mianto juga cukup lengkap ya. Keluarganya Ko Sen An lengkap sekali. Senang sekali bertemu saudara-saudara sekalian. Oke, untuk pengumuman yang pertama. Hari ini mengingatkan para pengurus rayon jam 1.30 ada rapat pengurus by Zoom, jadi diingatkan supaya tidak terlambat. Lalu yang kedua untuk OPM, online prayer meeting jam 7 malam hari Rabu ini, itu kesaksian dari penginjil Agustinus, yaitu suami dari penginjil Lian. Lalu berikutnya ada retret hamba Tuhan dan majelis, ini untuk pengurus rayon bukan cuma yang sekarang, juga untuk pengurus rayon yang baru. Jadi untuk pengurus rayon yang baru yang belum mendapatkan linknya, nanti saya akan mengirim linknya. Jadi mulai 19 Oktober dan 20 Oktober secara virtual. Jadi nanti datanya akan saya berikan kepada para pengurus ya. Kalau yang pengurus sekarang sudah pasti mendapatkan infonya. Lalu yang keempat, PW Gabungan tanggal 27 Oktober, saya akan membawakan tema bersekutu bersama. Nah, saya menambahkan satu kata yaitu bertemu. Jadi bertemu dan bersekutu bersama. Mari sekalian yang tergabung dalam persekutuan wilayah, kita mengikutinya pada tanggal 27 Oktober nanti. Lalu untuk YCF, 22 Oktober itu temanya Peace or Trouble. Itu pembicaranya Sandy Teja Laksana. Lalu untuk YAM ada persekutuan bersama dengan tema bucin. Penginjil Krishna akan memberikan tips-tips untuk build personal relationship dengan Tuhan. Yang ketujuh, ada Zoom meeting untuk sekolah minggu, kelas besar dan kelas kecil. Nah ini harap diperhatikan karena ada jam-jam yang jam 11, ada juga jam 11.30. Jadi nanti datanya bisa dilihat dari Lause masing-masing. Kalau kurang jelas bisa bertemu dengan penginjil Fitri, data-datanya ada semua di sana, atau Lause Yani juga bisa. Untuk kebaktian remaja tanggal 24 Oktober akan diadakan by Zoom. Jadi diharapkan para remaja dan para orang tua dari remaja bisa mengingatkan, jadi kebaktiannya mulai jam 11 by Zoom, harap berpakaian rapi dan datang tepat waktu. Lalu untuk remaja adalah satu lagi tentang Edu Expo. Seperti kita ketahui Sabtu ini barusan kita sudah melakukan tes bakat minat. Jadi untuk follow up yang sudah tes bakat minat, kita akan mengundang beberapa orang yang sudah sekolah, sudah mengalami di jurusan-jurusan tersebut, untuk bisa berbagi dengan adik-adiknya.
Jadi mereka yang sudah sekolah di luar kota atau luar negeri atau di jurusan yang tertentu itu bisa berbagi pengalaman ya. Bahkan beberapa mungkin yang sudah kerja itu berbagi pengalaman dengan anak-anak yang sedang mencari jurusan. Lalu yang terakhir ada berita suka, yaitu kelahiran anak pertama dari Gary dan Maria. Ini cucu dari Bapak Wahyudi dan Ibu Yenswe pada kemarin 16 Oktober. Ada yang jadi paparazzi enggak ya? Ada yang ada fotonya babynya Gary enggak? Oh enggak ada ya? Belum ketemu ya? Oke, tak kirain Ani sama Sinta bisa dapetin dari Maria, ternyata enggak bisa ya. Oke, ini memang rahasia yang sangat super besar ini. Lalu, oh ya mengingatkan kalau ada yang mau mengikuti bimbingan pranikah, mengingatkan PMC November ini, Before You Say I Do, itu akan diadakan November, jadi diharapkan kalau yang mau mendaftar silakan hubungi Bambang Fenfen ya. Kalian kan sudah melihat waktu minggu lalu, silakan menemui Bambang Fenfen untuk mendaftar, karena itu merupakan bagian dari bimbingan pranikah kita. Baik, demikian untuk pengumuman pada hari ini. Thank you very much untuk perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati.